Bab 2101. Masalah Fedrisu. Ingat, sekte memberimu sumber daya supaya kamu dapat memberikan sesuatu kembali. Jika semua orang menjadi pemalas, maka tidak perlu mendapatkan manfaat lagi. Pria tua berambut hitam itu mendengus marah, dan matanya yang tegas menyapu kerumunan. Fedrisu, yang sedang duduk bersila di sudut, juga diam-diam menyusut di belakang kerumunan, berpura-pura menjadi sebuah tiang kayu. Jangan melihat dia selalu menunjukkan kekuatannya sebagai sesepuh sekte tertinggi di depan keluarga Chen dan keluarga Ye. Tetapi aslinya di sekte tertinggi, dia hanyalah seorang tokoh kecil. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal-hal sepele dari keluarga luar dan keluarga lain yang tidak penting, akan jatuh ke kepalanya? Dia adalah si bocah kecil bernama Eric Qin, yang ditemui di keluarga Ye. Fedrisu sedang berpura-pura mati, tiba-tiba dia merasa di laut kesadarannya, token transmisi suara sedikit bergetar. Di pihaknya sendiri, hanya ada satu token, tetapi banyak token transmisi suara yang pernah dia diberikan keluar, sehingga Fedrisu tidak menyadari siapa orang tersebut pada awalnya. Setelah melirik pria tua yang sedang emosi di atas panggung, Fedrisu diam-diam menjatuhkan seutas kerohanian ke dalam token, dan setelah beberapa saat, barulah dia menyadari pemilik aura ini. Sudah berlalu beberapa bulan sejak dirinya kembali dari keluarga Ye. Apakah si bocah kecil ini berencana menghubunginya untuk meminta balasan bantuannya? Fedrisu, aku sedang berbicara. Berani-beraninya kamu mengerahkan kerohanian untuk melakukan hal-hal lain. Ketika Fedrisu baru saja hendak merespon, dia mendengar suara gemuruh yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak, dan dia pun dengan cepat berdiri. Orang tua ini, entah sudah seberapa tinggi level kultivasinya sekarang. Dia menggunakan kerohaniannya sedikit saja, langsung ketahuan olehnya. Apakah kamu pikir apa yang aku katakan itu omong kosong, tidak perlu didengarkan? Pria tua berambut hitam itu berkata dengan dingin. Master Guru, aku. Wajah Fedrisu tampak canggung. Sebenarnya, hal semacam ini bukanlah masalah besar, tetapi pria tua itu sedang marah, jadi dirinya pun menjadi lebih repot. Dasar sampah, dulu aku benar-benar telah salah menilai. Bisa-bisanya aku memilihmu sebagai murid, sekarang keluar dari sini. Pria tua berambut hitam itu akhirnya menemukan katarsisnya dan berteriak ke arah Fedrisu. Di bawah tatapan kakak dan adik seperguruan yang menertawakan atau kasihan, Fedrisu memeluk tangannya dan memberi hormat dengan wajah jelek kemudian diam-diam mundur. Saat berjalan di luar aula, setelah melihat pemandangan indah di wilayah utara, Fedrisu menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang mengagumi kekuatan sekte tertinggi, dan menjadikan sekte tertinggi sebagai tujuan. Tetapi siapa yang tahu, bahwa di dalam sekte yang begitu kuat, akan membuat orang sulit bernapas karena depresi. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Fedrisu kembali ke kediamannya. Eric, mengapa akhirnya kamu punya waktu untuk menghubungiku, kata Fedrisu ramah. Dia dimarahi sebelumnya, sebagian besar karena dia pantas mendapatkannya, dan sebagian kecil karena Master Guru sedang marah, jadi dia juga tidak berencana untuk menyalahkan Eric Qin. Orang tersebut menghubunginya, tetapi tidak mungkin mengetahui lingkungan tempat dia berada. Dan di dalam tubuh Eric Qin ini memiliki kemelekatan jiwa Master Ranah fase penilaian di atas tingkat kedua. Mengenai identitas Eric Qin, Fedrisu juga cukup tertarik. Senior Fedrisu, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan pendapatmu. Apakah itu akan mengganggumu jika aku mengatakannya sekarang? Karena membutuhkan bantuan orang, Eric Qin berkata dengan sangat sopan. Tidak mengganggu, aku punya banyak waktu sekarang. Fedrisu tersenyum. Dia sudah melupakannya, meskipun dia diusir, tetapi setidaknya dia tidak perlu dimarahi di aula lagi, dia malah merasa santai.
Kalau begitu, senior, aku akan berbicara langsung. Eric Kin juga tidak mendengar apapun dari suara Fedri Su, jadi dia pun menceritakan tentang kejadian Febrina Tang. Tentu saja, dia menyembunyikan detail spesifiknya, seperti nama Febrina Tang, klan, dan sebagainya. Fedri Su tentu saja tidak tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Ketua Iblis ya, makhluk ini sebenarnya tidak sulit untuk disingkirkan, apalagi disingkirkan oleh senior berkultivasi fase penilaian seperti kamu ini, ditambah lagi Tuan Iblis telah terluka. Selama aku mengajarimu caranya dan kamu melakukannya dengan benar, maka itu tidak akan sulit untuk menyegelnya ataupun menangkapnya keluar. Bagi kultivator luar, hal semacam ini tidaklah mudah. Namun sebagai sekte setan 7 jiwa yang mengkhususkan diri meneliti berbagai kemelekatan jiwa roh spiritual di sekte tertinggi, ini bukanlah hal yang aneh. Fedri Su mendengar beberapa kata dan dia pun mengerti secara garis besar. Hal semacam ini seperti satu benda menjatuhkan satu benda. Di depan orang biasa, ular berbisa sangat ganas dan sangat beracun. Tetapi di tangan pemburu ular khusus, itu seperti mainan. Kalau begitu, terima kasih, senior. Eric Kin benar-benar lega sekarang. Dia memang menemukan orang yang tepat. Fedri Su berbicara dengan nada yang sangat santai, jadi seharusnya ini bukanlah masalah besar. Namun, ada banyak jenis ketua iblis di luar sana. Pernahkah kamu melihat penampilan atau detail spesifik dari ketua iblis ini? Setelah selesai berbicara, Fedri Su menjelaskan lagi, meskipun bagi kalian, ketua iblis adalah ketua iblis. Tetapi bagi kami, sekte setan 7 jiwa, mereka dibagi ke dalam kategori yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki musuh dan metode penanganan tersendiri. Lagi pula, basis kultivasimu sedikit lebih rendah. Jika kamu memiliki ilmu sihir yang sesuai, maka itu akan jauh lebih mudah. Aku hanya pernah melihat lengan Tuan Iblis ini. Kulitnya hitam murni dan ditutupi dengan sisik, kata Eric Kin setelah berpikir sejenak. Bagaimana dengan kukunya? Tanya Fedri Su lagi. Itu sepertinya juga hitam. Bersambung.